Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti instruksi dari pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor bahwa setiap anggota maupun kader dari Gerakan Pemuda Ansor itu harus terintegrasi datanya melalui aplikasi CApps. Maka izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memberikan gambaran bagaimana cara sahabat-sahabat untuk mendaftar sekaligus masuk dalam akun aplikasi CApps. Baik sahabat-sahabat semua, kita menggunakan sistem aplikasi Android dan sahabat-sahabat bisa masuk ke Play Store dan silahkan cari aplikasi atau ketikan saja di pencarian aplikasi CApps ya. Sahabat Indonesia, CApps Sahabat Indonesia. Jadi karena saya sudah download, jadi silahkan bagi sahabat-sahabat yang belum download silahkan download terlebih dahulu. Terus kemudian kalau sudah di-download, terus secara otomatis akan terinstall dan silahkan buka aplikasi tersebut. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi CApps tersebut. Nah, apabila posisinya seperti ini, maka sahabat-sahabat belum masuk ya, statusnya atau akunnya belum terdaftar. Nah, maka untuk menikmati fasilitas yang sudah disediakan aplikasi tersebut, silahkan sahabat-sahabat untuk mendaftar ya. Silahkan di sini ada pilihan daftar sekarang. Kita pilih saja daftar sekarang. Nah, isi sesuai dengan apa yang diperintahkan ya. Jadi silahkan diisi semisal nama lengkap, saya isi saja ya sesuai dengan KTP, kemudian nomor ponselnya, terus kemudian pilih jenis kelaminnya ya, terus kemudian nah di sini ada sandi ya. Nah, kata sandi ini itu akan digunakan pada saat sahabat-sahabat masuk kembali ke aplikasi CApps. Jadi di awal saya beritahukan atau peringatkan begitu ya, bahwa kata sandi tersebut itu harus sahabat-sahabat catat gitu. Nah, biasanya username-nya itu adalah nomor ponsel, terus kemudian kata sandi. Kata sandinya saya buat saja, ini karena ini contoh ya, jadi saya buat saja sederhana terlebih dahulu. Tentu silahkan sahabat-sahabat buat selengkap atau sekomplek mungkin ya, supaya itu tidak bisa diakses yang lain begitu. Oke, konfirmasi kata sandi itu sama dengan kata sandi, itu harus sama. Terus kemudian kalau sudah, itu centang tanda setuju, terus kemudian masuk daftar. Nah, setelah itu sahabat-sahabat itu sebetulnya sudah terdaftar namanya begitu ya, berikut nomor HP-nya, berikut kata sandinya dalam server dari aplikasi CApps tersebut. Nah, untuk selanjutnya sahabat-sahabat sebetulnya tinggal melengkapi profil saja. Di sini ada lengkapi profil ya. Nah, di sini ada lengkapi profil, terus kemudian kita klik saja lengkapi profil. Nah, silakan sahabat-sahabat masukkan data selengkap-lengkapnya ya, supaya nanti itu jadi jadi bagian kontribusi kita gitu ya, untuk melengkapi data yang ada di Gerakan Pemuda Ansor. Selanjutnya kita masukkan nick ya, karena namanya di awal kita sudah masukkan. Kita masukkan nick, terus kemudian jenis kelamin sudah. Nah, untuk tempat tanggal lahir Purwakarta. Oke, tanggal lahirnya silahkan tentu dipilih sesuai dengan tanggal lahir sahabat-sahabat semua ya. Terus kemudian kita pilih oke. Terus kemudian kita masukkan nama, selanjutnya ya masukkan agama, terus kemudian masukkan alamat. Ini diisi selengkap-lengkapnya ya, sesuai dengan data KTP. Terus untuk desa kelurahannya nanti ada pilihannya. Jadi untuk alamat seperti ini saja. Terus kemudian provinsinya kita pilih tentu saja provinsi tempat di mana kita tinggal ya, atau sesuai KTP. Ada Jawa Barat,
terus kemudian kabupatennya itu Kabupaten Purwakarta kita pilih. Terus kemudian untuk kecamatannya kita pilih sesuai dengan KTP-nya juga sama ya. Kelurahannya juga sama. Oke, terus kemudian untuk kode pos itu nanti langsung tampil ya, sesuai kelurahan yang kita pilih. Terus kemudian pendidikan terakhir kita pilih tentu saja sesuai dengan pendidikan terakhir kita ya. Oke, terus kemudian kita simpan. Oke, di sini kalau tidak bisa disimpan berarti ada pilihan yang memang belum dijawab ya. Nah, di sini saya belum memasukkan foto profil ya. Nah, kita pilih saja foto profil. Nanti sahabat-sahabat bisa pilih dari galeri, file, atau kamera. Saya pilih dari kamera saja ya. Oke, kita potret, terus kemudian nanti akan masuk. Kita pilih tanda checklist, terus kemudian profilnya masuknya. Nah, di sini saya saya peringatkan bahwa untuk memasukkan data itu silahkan memasukkan foto profil yang baik dan benar gitu ya. Jadi jangan foto profil tidak benar, terus kemudian fotonya juga tidak mewakili diri kita pribadi gitu ya. Jadi silahkan foto baiknya langsung menggunakan kamera saja seperti yang sudah saya lakukan barusan gitu ya. Oke, kalau sudah kita simpan ya. Kalau sudah kita simpan. Kalau ada tadi tanda sukses itu berarti sahabat-sahabat itu sudah sukses ya. Sudah sukses untuk untuk masuk, terus kemudian untuk melengkapi foto profil ya. Nah, di sini sahabat-sahabat bisa melengkapi profil yang lain. Kita masuk saja ke menu profil ya yang di bawah di sini ya. Nah, di sini ada menu profil. Nah, di sini sahabat-sahabat langsung klik gabung Ansor ya. Nah, di sini gabung Ansor. Nah, di sini gabung Ansor, silahkan sahabat-sahabat yang pertama itu setujui baiat Gerakan Pemuda Ansor, oke, sebagai anggota Gerakan Pemuda Ansor. Nah, di sini silahkan sahabat-sahabat pilih rekomendasi. Ada di sini pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, silahkan ya. Ini khusus yang ada di Kabupaten Purwakarta. Tuliskan saja nama saya gitu ya. Terus kemudian untuk nomor KTA-nya, oke, terus kemudian kita klik gabung Ansor ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini berarti sahabat-sahabat itu sudah mengajukan ya, sudah mengajukan keanggotaan Gerakan Pemuda Ansor, tapi dalam posisi sedang diverifikasi. Ya. Sahabat-sahabat bisa lihat di sini, itu ada pengajuan keanggotaan Anda sedang kami verifikasi. Nah, itu silahkan nanti sahabat-sahabat secara khusus yang ada di Kabupaten Purwakarta, silahkan menghubungi Kesekretariatan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Purwakarta, atau paling tidak sahabat-sahabat bisa nunggu terlebih dahulu. Biasanya tim kesekretariatan itu mengecek per satu hari satu kali gitu ya. Jadi ditunggu saja 1 hari begitu untuk dilakukan verifikasi. Nah, kita coba langsung verifikasi saja sesuai dengan pengajuan yang barusan ya. Dan kita lihat kalau kita refresh ya. Nah, sahabat-sahabat, datanya itu sudah menjadi anggota Ansor dan KTA-nya itu sudah ada ya, sudah tertampil begitu. Nah, untuk mendownload begitu ya atau melihat KTA, nah silahkan sahabat-sahabat klik yang di bagian keorganisasian, terus kemudian lihat KTA. Nah, di sini KTA-nya itu sudah lengkap ya. KTA yang dilihat dari depan maupun KTA yang ada di bagian belakang, termasuk di sini ada nomor KTA dari sahabat-sahabat semua gitu, atau nomor kartu anggota dari sahabat-sahabat semua. Kita coba misalkan untuk mendownload, sahabat-sahabat bisa screenshot tampilan ini ya, KTA-nya saja, atau kita coba saja misalkan kalau di download cetak KTA ya. Kalau cetak KTA itu nanti akan langsung
tampil ya, langsung tampil dalam bentuk dokumen PDF. Jadi silahkan langsung klik kanan, klik di sebelah kanan gitu ya, terus kemudian klik download, itu langsung berbentuk PDF ya. Dan itu silahkan sahabat-sahabat simpan dalam bentuk soft copy, atau sahabat-sahabat bisa cetak begitu ya, dalam kertas kartu nama gitu. Oke, itu sahabat-sahabat semua ya. Jadi ini tentu sangat memudahkan bagi kita, kader maupun anggota dari Gerakan Pemuda Ansor, untuk bisa membuat KTA dari Gerakan Pemuda Ansor. Nah, tentu saja setiap pengajuan itu akan kami verifikasi apakah memang betul data yang memang diajukan itu merupakan anggota maupun kader dari Gerakan Pemuda Ansor yang sudah melakukan kaderisasi di Gerakan Pemuda Ansor. Nah, untuk selanjutnya sahabat-sahabat bisa lengkapi data kaderisasi ya. Di sini ada data kaderisasi. Oke, data kaderisasi bisa dilihat di sini ada di di laman sudah kader. Nah, di sini sudah kader. Jadi sahabat-sahabat bisa mengisi tuh data atau profiling sahabat-sahabat semua dalam kaderisasi ya. Misal sahabat-sahabat semua telah lulus PKD semisal ya. Terus kemudian sahabat-sahabat masukkan atau lampirkan sertifikatnya, terus kemudian disubmit. Nah, itu nanti akan masuk ke database ya setelah di-approve oleh admin cabang. Terus kemudian dan lain-lain sahabat-sahabat bisa lakukan eksplorasi supaya semua fasilitas dalam aplikasi si apps ini bisa sahabat-sahabat pergunakan dengan baik ya, dan memudahkan saja bagi sahabat-sahabat semua. Dan sahabat-sahabat semua di sini di laman beranda atau di laman home gitu ya, itu sahabat-sahabat bisa melihat segala bentuk informasi terbaru yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat ya, semisal logo-logo Gerakan Pemuda Ansor, terus kemudian kepala surat atau amplop yang terbaru dari Gerakan Pemuda Ansor, itu nanti sahabat-sahabat bisa dijadikan rujukan dalam berkhidmat di organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Itu barangkali sahabat-sahabat semua, terima kasih. Dan terakhir, apabila ingin logout ya dari aplikasi ini, logout ya sahabat-sahabat semua, klik kanan di profil, terus kemudian ini ada logout ya, ada logout. Oke. Dan apabila ingin masuk lagi, silahkan masuk ya. Jadi bukan daftar tapi masuk, karena memang sudah daftar tadi posisinya ya. Kita masuk. Nah, di sini sahabat-sahabat semua, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa untuk masuk itu menggunakan nomor ponsel dan kata sandi yang di awal kita sudah masukkan. Jadi yang pertama, nomor ponsel itu tidak boleh lupa, terus kemudian sandi juga tidak boleh lupa. Oke, kalau sudah yakin, terus kemudian kita tinggal masuk. Nah, sahabat-sahabat bisa masuk kembali dalam akun aplikasi si apps gitu. Jadi jangan lupa username, jangan lupa passwordnya, silahkan dicatat gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.